Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Safina Julianti, bisa kalian panggil Bila, dan nama saya memiliki arti. Saya berasal dari kota Pekanbaru, dan yang saya sangat sukai dari kota ini yaitu saya memiliki hobi di saat waktu luang, yaitu bermain game Mobile Legends dan membaca novel. Alasan saya memilih untuk masuk prodi ilmu komunikasi yaitu untuk mengenal lebih dalam dunia media dan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal serta peluang kerja yang luas di era digital. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya yaitu saya pernah meraih medali perunggu dalam bidang geografi Paralimpiade Sains Nasional tingkat kota atau kabupaten pada tahun 2023. Tujuan saya mengikuti mata kuliah Public Relation ini yaitu untuk mengasah kemampuan public speaking saya yang akan sangat berguna untuk masa depan dan untuk menciptakan melihara citra publik serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan publik. Harapan saya terhadap proses belajar di kelas ini semoga semakin enjoy dalam menjalankan proses belajarnya, dan yang saya harapkan dalam proses belajar ini saya bisa mengembangkan kepercayaan diri saya dan cara berkomunikasi saya. Apa sih yang ingin saya capai dalam proses kuliah ini? Yaitu saya ingin mendapatkan relasi yang lebih luas lagi, meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam berkomunikasi, serta saya juga ingin dapat berkontribusi untuk masyarakat dan meraih prestasi akademik lainnya. 3 hal kelebihan utama saya. Yang pertama, saya sangat suka mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, saya mampu memanajemen waktu yang sangat efektif. Yang ketiga, saya dapat diandalkan. Dalam situasi apa sih yang membuat saya lebih merasa percaya diri? Saya dapat merasa lebih percaya diri ketika bergaul dengan orang-orang yang positif, karena pertemanan yang mendukung dapat membuat diri kita lebih baik dan merasa lebih termotivasi. Saya memiliki keterampilan mengedit video yang saya pelajari dari tutorial dari sosial media. Saya terus berusaha untuk mencoba mengembangkan keterampilan mengedit saya dalam mengikuti tutorial video di sosial media. Ketika saya sedang belajar, saya sangat menikmati proses pembelajaran baru karena membuka wawasan dan kemampuan yang baru. Menurut saya, bidang yang cocok dalam bakat saya yaitu pengembangan video game dan animasi. Saya sangat tertarik untuk masuk ke pengeditan video yang melibatkan visual effect, animasi, atau trailer game. Nah, cara saya untuk memprioritaskan pencapaian akademik dan pengembangan akademik yaitu yang pertama, saya memanajemen waktu dengan efektif. Misalnya, seperti di pagi hari, saya menggunakannya untuk kegiatan belajar akademik, dan untuk sore atau malam, saya menggunakannya untuk kegiatan non-akademik. Yang kedua, saya menggabungkan pencapaian akademik saya ke pencapaian non-akademik saya, seperti memanfaatkan materi kuliah, yaitu teknologi dan komunikasi, untuk meningkatkan kemampuan editing saya. Lalu, saya membawa keterampilan non-akademik saya ke akademik saya, seperti membuat video kreatif untuk tugas. Hambatan utama yang saya hadapi untuk mencapai hal tersebut yaitu saya kekurangan alat perangkat, waktu, dan dukungan. Cara saya mengatasi hal tersebut yaitu fokus pada hal-hal yang saya miliki dan cari cara kreatif untuk mengatasinya. Apa yang sulit saya lakukan saat ini? Yaitu menemukan identitas kreatif. Mengapa? Karena dalam mengedit video kita harus mempunyai gaya khas, ciptakan eksplorasi, dan mempunyai keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Saya merasa perlu banyak belajar dan berkembang lagi dalam hal kreativitas dan penyampaian narasi. Mengedit video tidak hanya tentang teknis saja, tetapi juga tentang bagaimana penyampaian pesan dengan cara yang efektif dan menarik. Langkah pertama yang saya rencanakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut yaitu mempelajari elemen narasi visual dan mengamati kreator lain untuk mendapatkan inspirasi dan ide. Keterampilan yang paling relevan untuk bidang studi yang saya pilih yaitu keterampilan teknis seperti audio editing, penguasaan perangkat lunak, dan efek visual dan animasi. Langkah pertama yang akan saya ambil untuk mengembangkan keterampilan tersebut yaitu mempelajari dasar-dasar editing video. Cara saya memanfaatkan sumber daya untuk mempelajari hal-hal yang baru yaitu dengan menggunakan internet dengan optimal, seperti mencari video-video tutorial, mengikuti forum atau kursus online, dan membaca artikel. Yang saya lakukan untuk bangkit kembali ketika saya menghadapi kegagalan yaitu mencari solusi dan memperbaiki kesalahan, serta membangun kembali rasa percaya diri saya. Terakhir, saya bangga terhadap diri saya sendiri yaitu ketika saya lolos perguruan tinggi jalur SNMPTN. Saya bangga karena orang tua saya senang terhadap pencapaian saya. Cara saya mengukur saya berkembang atau masih berada di tempatnya yaitu dengan membandingkan pencapaian saya dari waktu ke waktu, apakah hasilnya lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Saya mengelola emosi ketika menghadapi tekanan yaitu dengan memisahkan diri dari situasi dan
fokus menghadapi solusi, bukan masalah. Yang saya lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan teman, keluarga, dan rekan kerja, yaitu dengan berkomunikasi secara rutin dan terbuka, memberikan dukungan, memberikan apresiasi, menghargai waktu dan batasan, dan menyelesaikan masalah dengan secara dewasa. Saya sangat terbuka dengan kritik, dan cara saya untuk menggunakannya untuk memperbaiki diri yaitu bersifat terbuka dan tidak defensif, mengucapkan terima kasih atas masukannya, memisahkan kritik dan emosi. Peluang terbaru yang saya manfaatkan untuk mengembangkan diri yaitu mempelajari teknologi baru seperti efek AI. Saya mencari dan memilih peluang yang sesuai dengan tujuan hidup saya, yaitu dengan meneliti peluang yang ada dan mempertimbangkan kemampuan saya. Kesempatan yang pernah saya lewati yaitu saya pernah melewatkan kesempatan pas SMA yaitu berorganisasi. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu menjadikan pengalaman sebagai motivasi dan mencari alternatif peluang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.